Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 10 April 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku, tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa. Sama seperti kamu. Tapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih, kabar gembira tentang Yesus tidak selalu mudah untuk diterima orang Yahudi. Ketika Yesus berbicara bahwa siapa menuruti firman-Nya ia tidak akan mati, mereka tidak mampu mempercayainya. Begitu juga ketika ia menyatakan diri adalah satu dengan Allah yang mereka akui sebagai Bapa mereka. Juga ketika Yesus mengatakan bahwa Dia ada sebelum Abraham ada. Kendati demikian, Yesus tidak menyederhanakan, Yesus tidak merelativir atau merubah ajaran pokoknya. Ia terus menjelaskan kebenaran identitasnya, kebenaran keberadaannya, terutama kesatuannya dengan Allah Bapa. Ia tetap berbicara tentang hidup kekal yang hanya ada di dalam Dia. Saudari-saudara umat beriman terkasih, adakah sesuatu yang masih mengganjal dalam penghayatan iman kita akan Yesus? Atau iman Anda akan Yesus? Adakah suatu ajaran iman Katolik yang tidak mampu atau tidak sanggup kita pahami? Bahkan barangkali justru kita ragukan. Bagaimana kita menyikapinya, saudari-saudara? Apakah masa bodoh, cuek? Apakah mengeritik sambil mengeluh sendiri? Atau dengan rendah hati mencari bimbingan Roh Kudus dan berdialog dengan berkonsultasi, bertukar pikiran dengan mereka yang bisa menjadi narasumber, para imam, para pewarta iman, para ahli dalam bidangnya. Dalam perjumpaan dengan sesama orang Kristiani, bahkan non-Kristen, kita sering diserang dengan aneka macam pertanyaan yang menyudutkan atau bahkan merendahkan. Baptisan kita tidak sahlah, menyembah berhala, menyembah patunglah. Kemudian menyangkut peranan atau otoritas paus, banyak didiskusikan di media sosial.
tentang mengaku dosa kepada imam, kenapa tidak langsung kepada Allah dan sebagainya. Bisakah kita mempertanggungjawabkan iman kita? Maka rendah hatilah untuk terus belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti memperdalam iman Anda, sebab dengan berusaha terus-menerus memperdalam iman Anda akan bertambah kuat, Anda akan bertumbuh dalam iman dan punya kemampuan untuk membela iman. Maka jangan berhenti untuk rajin membaca buku katekese iman, katekese Katolik di media sosial, buku-buku teologi, ikutlah seminar, dan kursus-kursus. Apakah itu termasuk kursus evangelisasi pribadi? Berdialoglah dengan orang-orang yang kompeten supaya kita tidak tinggal di dalam keraguan. Saudari-saudara, moga-moga kita diteguhkan untuk makin percaya, makin teguh dalam iman, dan makin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Anugerahkanlah kami kerendahan hati dan kelimpahan Roh Kudus untuk lebih mengenal Engkau dan tidak pernah berhenti belajar memperdalam iman kami. Semoga tantangan-tantangan beriman mendorong kami untuk menjadi murid-Mu yang tak pernah berhenti belajar. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.